Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Ahmad Dhani Alamsyah, mahasiswa Universitas Indra Prasta PGRI, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Sosial, tahun angkatan 2022-2023 dengan NPM 2022-0150-18-12. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya ingin membuat video tentang pelaksanaan teknik konseling perorangan dengan teknik konseling realitas. Dan yang terhormat Ibu dosen Regiana selaku dosen pengampu mata kuliah lab konseling perorangan. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, mari saja kita langsung masuk kepada teknik konseling individual dengan metode pendekatan konseling realitas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, halo. Baik, sebelumnya kita perkenalkan dulu nama Bapak Ahmad Dhani Alamsyah. Bapak di sini selaku konselor. Bapak lulusan Universitas Indra Prasta PGRI yang berdapatan di lokasi Jakarta Timur. Baiklah, silakan. Baik, Bapak Daniel, perkenalkan saya Wian Gunawan. Saya guru di Tangerang. Sebelumnya untuk apa saya manggilnya kakak atau apa? Boleh Kak, boleh aja bebas. Berarti saya manggilnya kakak juga. Baik, Kak Karen sebelumnya sudah pernah melakukan konseling? Belum pernah Kak. Oh, belum pernah. Baiklah, saya ingin singkat untuk memberitahukan secara singkat perihal konseling yang akan kita lakukan pada teman-teman kali ini. Baik, jadi di sini kita akan melakukan konseling individual. Di dalam konseling ini kita selaku konselor saya menekankan 3 asas, yakni asas kesukarelaan, asas keterbukaan, dan asas kerahasiaan. Asas kesukarelaan ini jadi dari Kak Karyanya ini secara sukarela untuk menceritakan, untuk datang kepada tempat ini dan bertemu dengan saya. Dan asas keterbukaan ini jadi untuk karya tidak perlu khawatir, tidak perlu ada hal-hal yang tahan untuk menceritakan apa yang sedang kalian alami dan kondisi kalian sekarang. Dan asas kerahasiaan ini kalian tidak perlu khawatir jika permasalahan atau cerita kalian ini bisa tersebar luas bisa banyak orang yang tahu lah. Jadi cukup kita berdua yang tahu dalam kegiatan ini. Bisa dipahami? Bisa. Nah, sebelumnya kalian kesini sendiri atau sendiri? Oh, naik angkutan umum atau naik motor? Kendaraan pribadi. Oh, kendaraan pribadi. Oh, baiklah. Kemarin kita sudah sempat janjian juga di WA ya? Iya. Jadi untuk gimana? Ada yang ingin diceritakan atau ada yang mengganggu pikiran yang membuat kalian sampai datang ke sini? Jadi ini saya ini lagi merasakan banyak permasalahan soal dari diri saya sih pribadi gitu. Jadi bulan Maret kemarin saya harus putus cinta nih padahal biasa aja cinta karena banyaklah problematika yang ada di hubungan saya dengan mantan pacar saya kemarin.
Jadi yang saya rasakan saat ini adalah insecure ya, minder gitu. Terhadap diri saya sendiri gitu. Karena banyaknya problem yang ada di hubungan saya kemarin ya membuat saya seperti ini sekarang. Sebelum kita lanjut ke pembahasan kali ini, saya izin untuk mencatat walaupun pada pemilihan kali ini boleh. Boleh. Iya Pak, jadi saya nih kemarin nih pacaran hubungan 2 tahun lebih Pak, hampir 3 tahun dengan mantan pacar saya. Dalam hubungan saya yang kemarin memang toksik lah, bisa dikatakan memang toksik dari kita berdua. Gitu. Jadi kalian ini merasa hubungan ini memang sudah merasa hubungan toksik yang memang mungkin dari budaya pacaran atau bagaimana? Iya benar, budaya pacaran dan ya banyak pertikaian itu yang membuat kami berdua toksik seperti saling menghina satu sama lain, saling mengecilkan juga, ya tindak kekerasan secara verbal gitu, kekerasan secara omongan gitu, bukan kekerasan fisik, tapi saling mencaci lah satu sama lain gitu. Dan juga kenapa saya bisa sampai minder lah insecure sekarang, karena dengan kejadian yang banyak kali itu di hubungan saya merasakan jadi susah Pak. Kan dari putus kan saya udah hampir 4 bulan nih Pak, dari bulan Maret 2025, sekarang kan akhir Juni ya, mau Juli, jadi Maret sampai Mei Juni udah mau 4 bulan lah, jalan 4 bulan. Jadi yang saya rasakan nih sekarang saya jadi susah untuk beradaptasi, untuk bersosialisasi dengan orang baru, terutama nih orang baru Pak. Iya. Jadi saya minder lah gitu buat ketemu orang baru. Kalau boleh Bapak tahu, kamu minder dari segi apa? Saya minder dari hampir segala aspek sih Pak, seperti dari fisik, Mungkin karena dengan dari aspek tersebut kamu merasa mungkin makanya kamu merasa minder dan kurang percaya diri ya. Iya. Kamu ingin memulai mengenal orang baru gitu, kamu merasa minder dari ini. Iya. Tapi selain itu ada yang kamu ingin ceritakan lagi? Banyak sih Pak, seperti dia karena mungkin karena toksiknya kemarin itu ya, jadi saya juga trauma juga Pak, depresi juga. Abangnya ya namanya putus cinta ya Pak ya, kan bakal pernah muda kan. Iya benar Pak, jadi karena apa namanya, Karena putus cinta kemarin. oh ya karena putus cinta kemarin Pak, saya depresi Pak. Soalnya saya nih udah memfokuskan mantan saya yang kemarin nih Pak. Iya. Karena umur saya yang sekarang udah menginjak 24, tahun depan 25. Saya itu dulu waktu jadi ini flashback masa lalu Pak. Jadi ketika saya pacaran, saya merasa wah kayaknya ini perempuan yang bakal jadi istri saya nih nanti nih ke depannya. Jadi tapi seiring
kita nih, saya dan mantan pacar saya menjalani hubungan, jadi yang kok begini ya gitu. Ketidakcocokan satu sama lain, sering berantem, hampir setiap hari kalau saya berantem Pak. Berarti yang membuat kamu depresi itu dari memang kamu di awal kamu sudah memfokuskan kartu wanita ini untuk menemani kamu di masa depan, ternyata tidak sesuai dengan apa yang dulu kamu inginkan. Iya. Sampai kamu depresi, jadi mungkin kamu dan kamu merasa takut lah gitu. Iya. Sampai trauma itu sampai bisa kamu alami. Iya Pak, soalnya saya menitik beratkan harapan saya ke perempuan ini Pak, mantan pacar saya yang kemarin. Saya terlalu banyak berharap ke dia, jadi kayak banyak lah yang saya harapin, kayak itu salah satunya yang saya harapin ya dia menjadi istri saya kelak di masa depan gitu. Tapi untuk sebelumnya saya ingin tahu kayak misalnya contoh yang mungkin permasalahan kayak konflik di dalam hubungan itu kan suatu hal yang wajar ya. Iya. Tapi untuk cara penyelesaian misalkan ketika kamu dan mantan kamu ini menyelesaikan masalah itu bagaimana? Dan misalkan kayak ketemu dan ngobrol langsung atau mungkin lewat chat atau mungkin kayak lewat telepon. Jadi kita nih berdua ya, dulu sama dengan mantan saya tuh LDR Pak. Jakarta Tangerang, dia Jakarta saya Tangerang. Jadi dengan sibukan masing-masing ya Pak. Dia ketika itu dia masih mahasiswa dan saya sudah kerja lah, mengajar dan di salah satu sekolah. Jadi LDR dan memang tidak bisa mendadak seperti itu Pak. Sedangkan kan kita juga nggak bisa tahu nih kita berantem nih harus tanggal sekian kan. Jadi random kayak gitu. Jadi kadang malam-malam berantem. Jadi lebih banyak di chat dan di telepon seperti itu Pak. Jadi sedangkan terkadang nih perempuan mantan saya ini ya begitu cara menyelesaikannya, bukan dengan ngobrol tapi langsung blok sosial media saya semuanya. Jadi saya juga bingung, nggak ada akses saya buat menjelaskan atau maksudnya menenangkan satu sama lain itu tidak ada Pak. Jadi yang ada ya udah berantem sudah. Jadi solusinya yang setelah saya jalan itu, solusinya dengan mantan saya kemarin tuh nunggu dulu dia tenang sendiri 1 hari 1 sampai 2 hari baru saya bisa mengkomunikasikan itu Pak gitu. Berarti padahal kalau sekarang memang dari diri kamu pribadi ya kamu inginnya ketika ada masalah itu ya kamu bisa kamu langsung ingin mengkomunikasikan dan menyelesaikan masalah tersebut. Cuma dari pihak mantan kamu ini dia malah membatasi hal tersebut. Iya. Ya, jadi kamu merasa bingung ya. Iya. Nah, itu juga sih yang buat saya depresi. Sedangkan maksud saya gini Pak, saya kan juga punya kesibukan lah ya, dia pun sama ada kesibukan. Jadi hal-hal seperti itu berantem seperti itu membuat saya juga kurang fokus dengan kerjaan yang sedang saya kerjakan. Jadi yang ada ya saya kepikiran seperti itu Pak. Ya kamu ditambah kan sekarang kamu kegiatan mengajar ya. Iya. Jadi kamu ketika mengajar kamu tidak fokus ketika terpikirkan masalah tersebut. Benar. Tadi selain cerita kamu, bapak mendengar bahwa mantan kamu ini kuliah juga. Iya. Oh, di satu universitas yang sama. Satu universitas, satu fakultas, satu jurusan, cuma beda kelas aja. Oh, cuma beda kelas. Berarti ketika kamu di masa kuliah bisa ketemu mungkin ya? Iya benar. Karena kan satu unit juga kan sering ketemu ya, karena saya kan kuliah kelas hari. Jadi kamu mau ambil reguler ya? Iya, jadi LDR-nya pas saya udah lulus kuliah aja. Oh, jadi seperti itu Pak. Baiklah, silakan ini diminum dulu. Diminum ya Pak ya? Biar kembang juga Pak. Bisa dilanjut? Bisa Pak.
Jadi setelah kamu sekarang berarti sekarang sudah jadi mantan ya kamu? Iya benar. Kamu untuk menjalani keseharian kamu, misalkan kamu pernah terpikirkan atau apa gitu Tentang apa Pak? tentang si mantan kamu ini, entah kamu cerita ke teman-teman kamu cerita ke orang-orang yang kamu rasa dekat lah. Untuk seperti cerita sih terkadang saya ketika saya depresi berat ini kalau bercerita saya banyak pergi nongkrong Pak. Ya. Soalnya ketika saya pacaran nih sepenuhnya hidup saya buat si pacar doang sih sebenarnya Pak. Seperti itu kebanyakan ya, bukannya hidup saya seutuhnya ya, tapi lebih banyak waktu kamu waktu buat mantan saya. Tapi ketika putus itu waktu saya sepenuhnya banyak untuk teman-teman saya dan pekerjaan saya. Itu jadi saya setiap hari itu pergi nongkrong buat maksudnya biar saya juga ngilangin depresi ini Pak, biar saya juga nggak terus-terusan galau seperti itu. Nah ya mungkin di awal-awal saya cerita Pak, cerita saya ke teman yang menurut saya teman dekat, kepada saudara juga saudara yang dekat dengan saya ya saya ceritakan. Tapi diminta ke orang tua ya saya karena hubungan saya kemarin juga sudah istilahnya orang tua kami sudah saling mengenal gitu. Jadi saya kenal dengan orang tua si mantan pun sama sebaliknya. Jadi saya cuma bilang ke orang tua saya kalau saya putus seperti itu. Saya nggak menceritakan kronologi saya putusnya seperti apa, cuman kalau untuk kronologi saya putusnya dan segala macamnya saya lebih banyak menceritakan ke teman dekat saya yang menurut saya dekat. Mungkin karena kalian memang sudah saling mengenal satu sama lain, itu memang faktor yang memang besar pengaruh untuk kamu merasakan depresi ini. Tapi kalau kamu cerita dengan teman, kamu cerita dengan kerabat kamu, dengan teman-teman kamu, ada nggak satu momen yang memang harusnya kamu ceritakan yang memang sudah mengganjal di perasaan kamu tapi terhambat entah dengan suatu keadaan, contohnya kamu ingin menceritakan kamu ingin menceritakan apa yang kamu alami, apa yang perasaan kamu hadapi sekarang, tapi teman kamu ini sudah menikah, jadi kamu mikir saya takut mengganggu rumah tangga dia gitu, saya takutnya dia senang sibuk atau apa. Kamu pernah berpikir gitu? Ya pasti Pak, saya juga nggak setiap nongkrong nih saya cerita itu Pak. Gitu. Memang saya setiap hari awal-awal ya Pak, awal-awal sebulan 2 bulan awal saya putus memang benar-benar merasa galau, itu benar-benar timbul banget Pak depresi saya tuh. Jadi saya ingin cerita kembali gitu kalau saya masih kangen gitu, masih rindu, masih belum move on waktu pas itu. Tapi saya nggak mau nih cerita terus atau mengeluh terus tentang saya galau nih. Aku belum move on nih dari mantan kemarin nih gitu, karena saya lebih menahan diri lah untuk tidak cerita kembali gitu, karena mereka sudah tahu mereka juga kasih saran saya seperti itulah. Jadi untuk terus-terusan bercerita saya pikir udahlah nggak usah diceritain juga, takutnya saya juga muak saya cerita mantan terus. Ditambah kan ya teman-teman lingkungan saya ini yang dekat-dekat dengan saya ya banyak Pak sebenarnya Pak. Ada teman dekat saya itu ada sekitar 5-7 orang. Nah di situ ya udah ada yang kerja tetap, ada yang sudah menikah, sudah memiliki anak, jadi kalau untuk bercerita tentang keluh kesah saya, ya udahlah. Gitu. Jadi di awal-awal aja Pak, sini sih, ya alhamdulillah lah, nggak mau juga lah saya cerita lebih banyak nahan diri gitu.
tapi saya balik lagi ke masa-masa sebulan 2 bulan kamu sekarang putus ya, di kalau kamu cerita kamu kepada teman-teman kamu, kerabat-kerabat kamu, kan otomatis kalian saling bertukar cerita dan mungkin ada solusi yang keluar dari teman kamu, karena mungkin kan dia mungkin sudah pernah mengalami hal tersebut, dia akhirnya cerita, dia akhirnya memberikan solusi. Sebaiknya kalian ini gini, bahwa kalian coba ini, coba kalian misalkan contoh represi untuk menghilangkan pikiran, bukan pikiran segala macam. Nah di solusi yang diberikan oleh teman-teman kalian ada beberapa, maksudnya ada yang kalian lakukan, misalkan contoh coba aja pergi jalan-jalan kemana supaya pikiran lebih tenang, supaya pikiran lebih dewasa. Ada Pak, ada. Jadi banyak lah yang menyarankan saya juga untuk berpacaran lagi dengan orang baru. Ada yang menyarankan saya untuk memulai aktivitas baru seperti berolahraga juga, seperti pergi traveling. Cuma sebagian memang sudah saya lakukan, seperti traveling. Saya juga sempat beberapa kali keluar kota. Juga seperti pekerjaan sih saya ya masih gitu aja, tidak berjalan. Saya meskipun dalam keadaan depresi ya tetap saya harus profesional dalam pekerjaan saya tetap menjalani aktivitas saya. Tapi ya mungkin karena dasar cinta gitu kan, jadi ya seperti itu. Jadi masih ada lah waktu itu, ada terus-terusan lah membekas gitu Pak. Membuat saya juga belum move on pada saat itu. Oh berarti memang karena memang ekspektasi dan harapan yang besar ini membuat Mas Riannya sekarang menjadi minder, sampai kalian ini merasakan depresi. Iya. Untuk Bapak mau tanya untuk kedepannya, kamu ingin maksudnya kayak ada keinginan untuk contohnya kayak mulai mengenal orang baru, atau untuk menjalin hubungan baru dengan orang lain, atau ada sih Pak, pasti ada. Cuman yang tadi Pak, yang saya rasakan tuh minder. Karena mindernya itu benar-benar minder Pak. Soalnya saya putus kemarin itu di keadaan saya memang tidak miskin lah Pak, maksudnya gitu kan. Kasarnya miskin aja lah gitu, tidak memiliki banyak harta gitu. Memang mungkin dari segi fisik, karena yang tadi saya ceritakan Pak, saya hubungan tuh toksik Pak, jadi saling mencaci satu sama lain, mencaci dari fisik, finansial, keluarga dan sebagainya lah. Membuat saya sangat depresi seperti itu. Jadi saya minder akan fisik saya karena dia saling mencaci satu sama lain itu Pak. Jadi dia mencaci fisik saya, sebaliknya saya pun jadi seperti itulah. Jadi saya minder akan fisik, finansial, karena saya merasa saat ini nih saya belum sepenuhnya gitu, belum sukses gitu. Masih banyak kurangnya, jadi kayak minder buat membangun hubungan baru. Bukannya saya tidak mau Pak, tapi merasa diri saya ini belum pantas. Berarti kamu mau sudah melalui merasa minder dan depresi, berarti kamu juga memiliki kecemasan untuk kedepannya. Iya, cemas juga, karena apa ya Pak? Itu kan masalah kalau jodoh jodoh, karir, sebenarnya semuanya saya percaya Pak kepada Allah gitu. Cuman terkadang sifat manusiawi saya nih yang selalu timbul seperti apa gua bisa nggak ya gua sukses nih di usia sebelum menginjak 30. Karena saya pun memang ingin sekali Pak buat berhubungan mempunyai hubungan baru lah maksudnya gitu dengan perempuan lain seperti itu. Karena saya juga berpikir kalau saya terus-terusan galau menghadapi keadaan saya yang down itu, saya nggak bakal kemana-mana gitu.
Cuman emang problemnya buat sekarang nih saya masih minder dan semangat ya. Baiklah. Di sebelumnya setelah kita sharing tentang perasaan, tentang masalah, tentang kondisi yang dialami kalian ini, Bapak meminta untuk kalian menuliskan keinginan dan pilihan Mas Rian untuk kedepannya. Contohnya misalkan dengan untuk tadi membangun finansial Mas Rian ingin membuka usaha gitu. Progres kedepannya, plan Mas Rian, saya minta untuk dituliskan di kertas ini, bisa? Oke, di sini kan ada contoh membangun usaha. Jadi kalian ini tertarik untuk membangun dan membangun usaha? Iya. Kira-kira kalau Bapak boleh tahu usaha di bidang apa? Di bidang pakaian. Di bidang pakaian. Jadi memang kalian ini tertarik di perihal outfit pakaian gitu. Untuk plan kalian ini sudah dilakukan atau baru Belum Pak, baru rencana. baru rencana. Tapi ingin memulai dekat-dekat ini. Iya. Dan di sini ada lagi produktif di hal apa nih? Produktif seperti ya mungkin berolahraga selama seminggu 2-3 kali. Juga ya melakukan aktivitas yang lebih bermanfaat lah ke depannya. Ya, tapi kalau hal ini sudah dilakukan atau belum? Baru sesekali aja sih Pak, belum yang dilakukan. Tapi memang sudah mencoba sekali atau 2 kali. Baiklah, di sini kan ada beberapa plan yang memang Mas Rian inginkan untuk kedepannya. Iya. Tapi di plan kalian ini kan pasti otomatis ada resiko dan mungkin ya selalu ada pengorbanan. Untuk hal itu Mas Rian sudah siap untuk menanggung resiko dan Sudah siap. Baiklah, mungkin pertemuan kita pada hari ini Bapak cukupkan. Sebelumnya Bapak ingin bertanya, apakah ada yang ingin kita tanyakan? Sudah cukup mungkin. Sudah cukup ya. Kondisi dan perasaan Mas Rian ini sekarang bagaimana? Alhamdulillah Pak, sudah sedikit lega lah, dan kasih saran juga sama Baiklah, mungkin kegiatan pada pertemuan kita pada kali ini, konseling pada kali ini Bapak akhiri. Selanjutnya bisa kita janjian di lewat WA. Kita janjian lewat WA. Karena Bapak ingin melihat progres, ingin melihat kondisi kalian, kondisi perasaan dan kondisi lainnya di pertemuan kedua. Nanti kita buat janji dulu. Siap. Oke, mungkin dari Bapak sekian. Bapak ucapkan terima kasih kepada kalian telah berkenan untuk hadir pada pertemuan konseling individu pada kali ini. Bapak ucapkan saya pun mengucapkan terima kasih kepada Bapak sudah mendengarkan saya cerita dan mengasih saran. Ya, baik Pak. Ya udah Pak, sekarang langsung aja. Oke, cepat. Guys.
Iya, halo Kak. Oh, sudah di depan. Ya, silakan masuk ke ruangan. Assalamualaikum warahmatullahi. Badannya? Ya, silakan duduk. Wah, sudah lama. Jadi, gimana kalian? Kabarnya sehat? Alhamdulillah badannya gimana nih badannya nih? Sehat alhamdulillah. Saya udah sehat. Alhamdulillah kalau sehat mau badannya. Kesini sendiri apa? Sendiri badannya ya. Berarti naik ke kendaraan pribadi juga sendiri? Ya benar. Oke. Alhamdulillah. Ini berarti pertemuan konseling kita kedua kali ya? Benar badannya. Setelah kemarin ya? Iya. Saya lihat-lihat sudah mulai sudah mulai bisa Alhamdulillah badannya ya. Jadi Alhamdulillah. gimana setelah pertemuan kemarin ada perubahan progres ke depannya gitu, jadi sekarang kayak gimana kegiatannya? Alhamdulillah nih banyak nih badannya kegiatan saya nih setelah habis konseling dari Pak Daniel. Ya. Saya mengikuti saran Pak Daniel nih. Seperti ya banyak lah kegiatan saya lumayan padat juga, kayak habis saya pulang ngajar tuh sore saya sempatkan padanya untuk berolahraga dari sore ya kan, dari jam 4 sampai jam 5 gitu. setengah 6 yang rest gitu di rumah istirahat gitu padanya. Juga alhamdulillah nih usaha saya juga sedang berjalan nih padanya. Oh, alhamdulillah. Berarti yang usaha kemarin tuh berarti sudah mulai? Iya padanya. Dari kemarin kita pertemuan pertama itu ke sini sudah ada 1 minggu ya, berarti Iya. itu dari pertemuan kemarin dimulai di hari apa? Di hari Selasa. Oh, di hari Selasa. Baiklah, seperti itu. Iya. Semoga usahanya lancar. Amin padanya. Dan banyak pembelinya. Amin 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 Semoga amin. bisa kedepannya bisa lebih besar, kalau bisa Amin. buka cabang. Baik, untuk kesehariannya dari misalkan kemarin kan kamu sempat mengalami depresi, Iya. sempat mengalami rasa kecemasan. Iya. Dari dua hal tersebut masih sering mengganggu pikiran, entah itu dari jam tidur atau dari pola makan. Keseharian kamu bagaimana? Better sih badannya. Oh, jadi lebih baik. Iya. Udah lebih baik lagi lah. Hmm. Dan pola tidur saya juga udah alhamdulillah udah stabil. Hmm. Terus juga pola makan juga saya stabil 3 kali sehari. Terus ya nggak ada galau-galau lah badannya. Karena juga karena banyak kegiatan itu sih yang membuat saya jadi lupa gitu. Oh, iya. Ya alhamdulillah gitu badannya. Berarti dengan kegiatan, dengan produktivitas kalian ini bisa ngebantu beban pikiran, bisa mengalihkan pikiran. Alhamdulillah seperti itu. Jadi setelah dua plan kamu yang akan kamu lakukan, yang kamu catat kemarin di buku saya, setelah ini rencana setelah 2 ini kamu mau gimana? Maksudnya ada plan lagi kah ke depannya setelah kamu sekarang sudah mulai merintis karir di bidang usaha baju dan kayak keseharian kamu sekarang produktif, untuk plan ke depannya lagi ada? Ada badannya untuk kedepannya ya sebenarnya saya mau fokusin dulu aja ke diri saya pribadi ini, karena juga saya belum dapat pengganti dari yang kemarin. Ya. Mungkin kedepannya kalau saya sudah di titik yang menurut saya cukup dan mampu, ya saya tekadkan untuk menikah. Oh, iya. Saya doakan semoga kamu cepatnya menemukan jodoh. Amin benar. Dan bisa menjalin rumah tangga gitu, Iya. dengan penggantian kemarin. Iya benar. Ya, semoga lah. Iya, karena juga ya udah capek juga pacaran badannya ya. Oh, jadi sudah mulai pengen menjalin hubungan yang memang serius. Serius memang nyari yang serius gitu. Tapi di keadaan yang sudah stabil, benar-benar stabil gitu. Setelah kemarin pertemuan kita kemarin, sempat kamu berbincang sama teman-teman kerabat kamu setelah ketemu dengan kemarin kita pertama? Enggak sih badannya, saya ya udah aja gitu, berjalan aja. Gitu.
Oh. Soalnya pada sibuk-sibuk juga kan teman, jadi nggak ada waktu buat nongkrong, belum ada waktu buat ketemu teman-teman gitu. Oh, belum ada waktu. Jadi ya udahlah, jalanin aktivitas saya aja yang seperti biasa adanya gitu. Oh, iya. Iya. Berarti setelah kita sudah masa-masa kelam kamu kemarin dengan Iya. perasaan dengan kayak pikiran kamu yang cukup berisik, berarti perihal hubungan nih sekarang sudah selesai. Iya, sudah, alhamdulillah sudah bisa move on lah gitu. Jadi udah bisa move on. Ditambah sih kegiatan saya juga alhamdulillah Pak Daniel jadi yang agak lumayan religius lah. Karena menurut saya ketika saya pacaran kemarin, saya merasa diri saya sangat jauh dengan Tuhan saya gitu. Iya. Jadi alhamdulillah saya lebih rajin beribadah lah dari kemarin-kemarin ketika pacaran gitu. Jadi membuat hati saya juga lebih tenang sih. Oh, Gitu. oh, yang di pertemuan kita kemarin yang kamu bilang hubungan toksik juga berarti mempengaruhi sisi spiritual kamu juga berarti. Iya benar, sangat gitu. Silakan ini ada minuman. Oke Pak Daniel, diminum ya Pak Daniel ya. Kita habis dulu barang-barang. Iya siap. Berarti sudah selesai, alhamdulillah. Jika seperti itu memang dari hubungan kamu dari aspek spiritual kamu yang sudah mulai membaik, dan mungkin dari hubungan orang tua juga kamu baik. Mungkin pertemuan pada kali ini memang cukup sangat singkat karena memang saya lihat juga dari saya evaluasi dan dari setiap pertemuan kita setelah pertemuan kemarin memang banyak peningkatan bagus di diri kamu gitu loh. Dan tadi contohnya kamu datang dengan sangat ceria dibanding dari kemarin. Sebelumnya saya mengakhiri pertemuan kali ini, ada yang ingin diceritakan lagi? Cukuplah Pak Daniel. Mungkin next kita bisa ngopi-ngopi lah. Boleh. Baiklah, saya cukupi pertemuan kita pada kali ini. Saya harap ya kedepannya kamu bisa lebih baik untuk membangun diri, untuk membangun nilai value diri kamu, dan memang kedepannya semoga kamu cepat-cepat mendapatkan pengganti dan memang bisa menjalin hubungan yang serius. Amin. Dan nanti kalau misalkan memang ada kamu ingin cerita, kamu ingin ketemu sama saya, bisa kontak lewat WA saja. Siap Pak Daniel, siap. Setelah ini pulang mau kemana dulu? Saya kayaknya juga langsung pulang Pak Daniel, soalnya besok juga masih banyak kegiatan itu mengajar. Oh, besok berarti kamu memang benar-benar menyempatkan meluangkan waktu untuk sini. Iya, benar. Oh, berarti gitu. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada kalian telah bersukarela datang kemari, bisa menyempatkan waktu di sela-sela kesibukan kalian mengajar, merintis usaha sambil mencari jodoh. Saya ucapkan terima kasih. Saya cukupkan pertemuan kali ini. Sekian, saya ucapkan terima kasih. Saya pun terima kasih nih Pak Daniel karena sudah banyak membantu saya nih dari awal pertemuan sampai sekarang nih di titik ini. Saya berterima kasih banyak nih karena Pak Daniel juga udah mendorong diri saya buat lebih berproses lebih baik lah. Ya alhamdulillah lah gitu ya Pak Daniel ya. Saya juga senang bisa membantu. Saya juga bisa mendengarkan cerita kalian, itu saya juga senang. Saya juga senang bisa dipercaya oleh kalian. Oke Pak Daniel. Siap. Saya langsung pulang aja nih Pak Daniel. Nanti hati-hati jalan ya. Oh siap Pak Daniel. Saya Pak Daniel ya. Ayo. Sip. Pak Daniel, assalamualaikum. Salam.